Dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 disebutkan salah satunya adalah tidak boleh melakukan kampanye di ruang-ruang ibadah karena itu dikhawatirkan. Yang dilakukan Pak Anies termasuk hal itu, termasuk problemnya kampanye? adalah karena saat ini tidak masuk dalam jadwal kampanye, Putri. Kenapa begitu? Karena tanggal 28 November itulah titik awal di mana semua calon boleh dia diperkarakan. Betul. Apa yang dilakukan. Itu kan startnya secara resmi, tapi dari Betul. apa yang disampaikan dari kegiatannya kalau menurut Mas Kalau Adi? saya sebenarnya yang dilakukan oleh Bawaslu lebih kepada imbauan moral. Ya. Ada guidance di mana dalam pemilu itu yang salah satu tidak boleh dilarang melakukan kampanye di tempat ibadah. Itu saja. Karena tempat ibadah itu adalah sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mencari dukungan politik. Kan ini yang sepertinya dijelaskan oleh KPU. Oleh karena itu, sekeras apapun misalnya Bawaslu memberikan kritik terkait dengan safari ataupun curi start yang dilakukan oleh Anies, Anies tidak bisa diadukan sebagai sebuah pelanggaran pemilu. Anies tidak bisa dipersoalkan sebagai sebuah pelanggaran yang dianggap mencederai aturan-aturan yang selama ini sudah dibuat. Kan ini yang sepertinya perlu dibuat oleh KPU. Kekosongan peraturan ini berarti jadi keuntungan dong? Ya tentu itu menjadi keuntungan bagi Anies yang sejak awal sudah dideklarasikan dan itu dimanfaatkan betul oleh Anies. Baik. Karena kalaupun toh ada yang merasa keberatan tidak nyaman dengan apa yang dilakukan oleh Anies, apa payung hukum yang bisa menyeret Anies ini menjadi sebagai sebuah temuan pelanggaran pemilu. Baik. Yang saya sebut sebagai sebuah keuntungan bagi Anies karena Anies punya waktu yang saya kira cukup panjang untuk jalan-jalan, untuk silaturahmi apapun judulnya. Ini kan bagian dari sosialisasi dan kerja politik. KPU dan Bawaslu tidak bisa memperkarakan ini sekali lagi karena belum masuk jadwal kampanye yang dimulai 28 Oktober sampai 10 Februari. Makanya ke depan supaya tidak ada ribut-ribut biar jelas aturan mainnya, ada hitam dan putihnya. KPU dan Bawaslu harus bikin peraturan ini supaya semua orang yang melakukan kampanye dan sosialisasi bikin atribut roadshow kemana-mana ada perkaranya yang kemudian itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran ataupun tidak. Itu penting, makanya saya sebut jadi mulai sekarang ataupun sejak Anies dideklarasikan maju ataupun sejak Prabowo dideklarasikan maju atau siapapun yang ingin niat maju di 2024 sampai November nanti itu tidak bisa dipersoalkan secara hukum. Baik. Siasat Anies pencuri ataupun juga mencari simpati menjelang pemilu, itu judul yang kami pilih karena kami soroti kegiatan dari Anies Baswedan yang memang sudah pasti untuk mencalonkan diri menuju pemilu 2024 sebagai calon presiden. Di beberapa hari yang lalu memenuhi undangan hadir di sebuah acara di Ancol, kemudian juga melakukan safari bertemu dengan berbagai unsur masyarakat di Jawa Timur, bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat, ulama, bahkan juga meminta restu kepada para ulama dan juga pada Habib ini. Nah ini kemudian menjadi sorotan, banyak yang mengatakan curi start. Kalau saya tadi sempat mengatakan, Pak Anies mengatakannya ini bukan curi start, gak ada curi start, yang ada adalah head start dan juga akselerasi, itu yang dikatakan. Nah betulkah demikian? Disebut bahwa Pak Anies Baswedan curi start ini, bahkan juga kan mendapatkan teguran begitu saat kedatangannya di masjid di Surabaya. Teguran atau apa namanya, orang adanya hanya informasi yang beredar lewat SMS. Tapi kan kita semua tahu bahwa tahapan pemilu belum mulai, Mbak Putri, sehingga sebetulnya apalagi ini Mas Anies kan statusnya sebagai rakyat nih. Kalau rakyat kemudian jalan-jalan mestinya sih nggak apa-apa ya. Kalau kemudian jalan-jalannya banyak yang nyambut kan, itulah kalau orang baik kemana-mana jalan-jalan ya banyak yang nyambut gitu. Jadi kalau kemarin Mas Anies mengatakan ini bukan curi start tapi ini head start ya, namanya akselerasi. Itu kira-kira Mbak Putri. Baik, curi start, ini bukan curi start, ini head start. Mas Adi bagaimana melihatnya? Kalau melihat langkah yang dilakukan Pak Anies, termasuk apa yang disampaikannya saat bertemu dengan para tokoh di Jawa Timur itu, minta restu juga nih? Ya, kalau bicara ini curi start, tentu curi start. Curi start untuk melakukan kerja-kerja politik dan sosialisasi politik. Cuman kan problemnya, ini tidak bisa didelik. Tidak bisa diadukan sebagai sebuah pelanggaran dalam pemilu. Karena kalau kita melihat PKPU nomor 2018, kan jadwal kampanye itu 28 November sampai 10 Februari. Selama rentang itu, maka siapapun yang melakukan pelanggaran-pelanggaran pemilu, dia bisa diadukan ya, bisa diinvestigasi dan seterusnya.
saat ini ada kekosongan, tidak ada regulasi yang mengatur apakah seorang kandidat yang melakukan kerja politik, safari politik itu bisa diadukan. Kan itu problemnya. Nah, yang dilakukan oleh Bawaslu kalau saya lihat secara rata-rata, ini sebenarnya ingin mengingatkan bahwa siapapun calonnya tidak boleh melakukan kerja-kerja politik dan kampanye di tempat ibadah. Oke. Dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 disebutkan, salah satunya adalah tidak boleh melakukan kampanye di ruang-ruang ibadah karena itu dikhawatirkan. Yang dilakukan Pak Anies termasuk hal itu, Nah, termasuk problemnya kampanye? adalah karena saat ini tidak masuk dalam jadwal kampanye, Oke. Putri. Kenapa begitu? Karena tanggal 28 November itulah titik awal di mana semua calon boleh dia diperkarakan Betul. apa yang dilakukan. Itu kan startnya secara resmi, tapi dari apa Betul. yang disampaikan dari kegiatannya kalau Betul. menurut Mas Kalau Adi? saya sebenarnya yang dilakukan oleh Bawaslu lebih kepada imbauan moral ya. Ada guidance di mana dalam pemilu itu yang salah satu tidak boleh dilarang melakukan kampanye di tempat ibadah. Itu saja. Oke. Karena tempat ibadah itu adalah sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mencari dukungan politik. Kan ini yang sepertinya dijelaskan oleh KPU. Oleh karena itu, sekeras apapun misalnya Bawaslu memberikan kritik terkait dengan safari ataupun curi start yang dilakukan oleh Anies, Anies tidak bisa diadukan sebagai sebuah pelanggaran pemilu. Anies tidak bisa dipersoalkan sebagai sebuah pelanggaran yang dianggap mencederai aturan-aturan yang selama ini sudah dibuat gitu ya. Kan ini yang sepertinya perlu dibuat oleh KPU. Kekosongan peraturan ini berarti artinya jadi keuntungan dong? Ya tentu itu menjadi keuntungan bagi Anies yang sejak awal sudah dideklarasikan dan itu dimanfaatkan betul oleh Anies. Baik. Karena kalaupun toh ada yang merasa keberatan tidak nyaman dengan apa yang dilakukan oleh Anies, apa payung hukum yang bisa menyeret Anies ini menjadi sebagai sebuah temuan pelanggaran pemilu? Baik, Kan Mas- itu problemnya. Iya, Mas Hendy Satrio termasuk yang diuntungkan katanya. Mas Adi sudah berikan pandangan tadi. Ya, alhamdulillah kalau begitu, Mbak Putri. Berarti kan kita didoain ya. Karena saya sudah jauh-jauh hari mengatakan bahwa sebetulnya kalau ada calon presiden diumumkan sejak awal, rakyat Indonesia tuh minimal punya 3 keuntungan. Yang pertama, kita bisa cek rekam jejak di capres. Yang kedua, kita juga bisa mengevaluasi, mengkritisi kira-kira program-programnya itu mau akan ada apa aja. Gitu. Nah, yang ketiga, ini yang justru paling penting nih, kita bisa nitipin nih, kita mau punya program apa ke si capres. Jadi minimal 3 hal itu keuntungan yang dimiliki atau yang didapat oleh rakyat Indonesia bila ada calon presiden yang memiliki threshold komplit di awal atau diumumkan di awal. Jadi kalau tadi kemudian Mas Adi menyampaikan ada keuntungannya, insya Allah mudah-mudahan itu menjadi berkah untuk Indonesia. Berarti bukan sekedar silaturahmi dong, berarti memang kampanye juga menyiarkan apa program-programnya begitu dong kejadian atau kedatangan kemarin ini ke Jawa Timur. Enggak gitu juga Mbak Putri. Yang dilakukan Mas Anies kan hanya jalan-jalan ya, silaturahim keliling. Dari 3 besar nama calon presiden yang beredar di lembaga survei, termasuk lembaga survei Kedai Kopi, kan hanya Mas Anies yang jadi rakyat tuh, yang lainnya kan pejabat. Jadi keleluasaan sebagai rakyat ini yang digunakan oleh Mas Anies untuk bersilaturahim kemana-mana gitu. Nah, kemudian ada teman-teman dari Pujiwan, terus kemudian ketemu dengan Mas Adi, ada Bawaslu, mungkin menganggap itu adalah sebagai hal yang ada kaitan dengan kampanye ya. Itu kan haknya teman-teman semua. Tapi yang dilakukan oleh Mas Anies hanya memang silaturahim saja. Kayak misalnya kemarin banyak dikritisi ya, memang waktunya sholat Jumat mau gimana? Orang sholat Jumat ya sholat, memang selesai gitu. Kalau kemudian perkara jamaah banyak yang minta foto, ya foto sesama rakyat kan boleh gitu ya. Karena tidak ada mimbar untuk Mas Anies di sana. Jadi namanya sholat Jumat selesai, foto ya wajar. Saya juga yakin Mas Adi juga terkadang kalau sholat di 1-2 tempat, selesai sholat juga ada juga yang bawa foto itu kan, sebagai pengamat politik kan gitu. Baik. Sedikit ya, Ya, yang sedikit. saya sebut sebagai sebuah keuntungan bagi Anies karena Anies punya waktu yang saya kira cukup panjang Oke. untuk jalan-jalan, untuk silaturahmi apapun judulnya. Ini kan bagian dari sosialisasi dan kerja politik. KPU dan Bawaslu tidak bisa memperkarakan ini sekali lagi karena belum masuk jadwal kampanye yang dimulai 28 Oktober sampai 10 Februari. Oke. Makanya ke depan supaya tidak ada ribut-ribut, biar jelas aturan mainnya, ada hitam dan putihnya. KPU dan Bawaslu harus bikin peraturan ini supaya semua orang yang melakukan kampanye dan sosialisasi bikin atribut roadshow kemana-mana ada perkaranya yang kemudian itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran ataupun tidak. Itu penting. Makanya saya sebut
Jadi mulai sekarang ataupun sejak Anies dideklarasikan maju ataupun sejak Prabowo dideklarasikan maju atau siapapun yang ingin niat maju di 2024 sampai November nanti itu tidak bisa dipersoalkan secara hukum. Baik. Makanya ini yang saya kira perlu dipikirkan ke depan supaya tidak ada tuduhan-tuduhan siapa yang curi start, siapa yang kemudian nyolong kampanye duluan, dan itu semua ya hanya sebatas konsumsi buat opini yang sampai sekarang tidak bisa dipersoalkan apapun. Oke, Mbak Deddy Sitorus, ada dua hal nih Bang, bagaimana melihatnya? Silaturahmi atau sekedar silaturahmi murni atau memang curi start, colong start? Dan yang kedua, betulkah memang kalau menurut pandangan Bang Deddy, apakah diperlukan peraturan untuk mengatur hal itu semua, Bang Deddy? Ya, pertama kita harus membiasakan diri dengan berbagai istilah-istilah dari mulut seorang Anies Baswedan, karena memang dia pakar di bidang itu. Jadi kalau ditanya apakah ini curi start, sebenarnya kalau dari konteks undang-undang memang tidak. Apa? Karena memang undang-undang kita termasuk peraturan KPU sudah menetapkan tentang masa kampanye. Tetapi ini kan soal apakah benar curi start atau enggak ya. Ya jelas sebenarnya memang curi start. Cuma ya lagi-lagi ini saya mencuri atau saya nyolong kan kalimatnya sama itu dengan curi start dengan head start ya sama itu gitu. Tapi memang ada ruang kosong dalam regulasi kita. Nah, dalam pembentukan undang-undang memang ini perdebatan yang sangat panjang gitu loh. Jadi memang susah mengatur di luar itu karena itu hak warga negara gitu. Makanya yang diikat adalah partai politik. Sesungguhnya kalau partai politik membuat acara internal misalnya lalu mengkampanyekan capresnya di dalam itu boleh, tetapi begitu keluar dari partai misalnya mengundang masyarakat itu dilarang. Tahu saya seperti itu. Dan ini keuntungan kalau kita punya calon presiden yang pengangguran kan, jadi punya waktu kemana-mana untuk kampanye gitu.